Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmiati. Nomor induk mahasiswa 85589386. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka UPBPJ 11 Banda Aceh, Salut Takengon, Aceh Tengah. Di video kali ini saya melanjutkan praktikum saya yang pertama, dan sekarang saya melanjutkan untuk praktikum KP2, yaitu lensa cembung dan cermin cekung. Setelah kita ketahui sifat dasar cahaya di kegiatan sebelumnya, kali ini kita lihat bagaimana sifat itu dimanfaatkan oleh alat optik. Ada dua alat yang akan kita bahas. Yang pertama, cermin cekung. Cermin yang permukaannya melengkung ke dalam bekerja memantulkan cahaya. Yang kedua, lensa cembung. Benda bening yang bagian tengahnya lebih tebal bekerja membiaskan dan meneruskan cahaya. Kedua alat ini punya kesamaan sifat, yaitu sama-sama mengumpulkan cahaya. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk, posisi, dan ukuran bayangan yang terbentuk saat benda diletakkan di jarak yang berbeda-beda. Untuk alat dan bahannya, saya menggunakan barang sehari-hari yang mudah ditemukan. Yang pertama, sendok sayur. Bagian dalam sendok saya pakai sebagai pengganti cermin cekung. Yang kedua, botol sirup bekas. Saya pakai sebagai pengganti lensa cembung. Benda kecil sebagai objek, misal tulisan kertas. Saya akan menggunakan ujung pulpen. Yang terakhir, saya akan menggunakan tembok untuk menangkap bayangan. Percobaan cermin cekung menggunakan bagian dalam sendok. Caranya, saya mengambil sendok makan. Saya ambil sendok makan, lalu saya hadapkan bagian depannya ke wajah benda. Saya hadapkan ke wajah cermin. Saya coba untuk ubah jarak. Sangat dekat, lalu perlahan saya jauhkan. Saat benda dekat kurang dari jarak fokus, bayangan terlihat tegak, diperbesar dan diposisikan ada di belakang cermin. Sendok bayangan ini bersifat maya, artinya hanya terlihat seolah-olah ada, tidak bisa ditangkap di dinding. Saat benda jauh melewati titik fokus, saya jauhkan sedikit, tiba-tiba bayangan berubah jadi terbalik. Ukurannya bisa lebih besar atau lebih kecil, tergantung jauh dekatnya. Nah, bayangan yang terbalik ini sifatnya nyata, artinya bayangan itu ada di depan cermin dan bisa ditangkap di layar dinding. Kita lanjutkan percobaan kedua, yaitu percobaan lensa cembung menggunakan botol sirup berisi air. Caranya, saya meletakkan botol sirup yang sudah berisi air penuh mendatar di atas tulisan buku. Lalu saya lihat tulisan itu lewat badan buku, badan botolnya. Saya mengubah jarak ke tulisan, melihat perubahannya. Saat benda dekat, tulisan terlihat
tegak dan sangat diperbesar, persis seperti pakai kaca pembesar. Bayangan ini ada di belakang botol, bersifat maya. Saat botol saya jauhkan dari tulisan, bayangan berubah jadi terbalik. Kalau saya tangkap cahayanya ke dinding, terbentuk bayangan nyata berbalik dan ukurannya berubah-ubah. Kesimpulannya, lensa cembung sifatnya mirip cermin cekung. Bedanya, cahaya ditembuskan bukan dipantulkan. Bisa bikin bayangan tegak atau besar kalau dekat dan berbalik kalau dekat dan terbalik kalau jauh. Dari hasil pengamatan, saya melihat persamaan keduanya disebut alat penghubung cahaya. Keduanya bisa menghasilkan bayangan nyata dan maya, tergantung posisi benda. Sifat ini yang membuat keduanya sangat berguna. Contohnya cermin cekung dipakai di lampu senter supaya cahayanya fokus ke depan, sedangkan lensa cembung dipakai di kamera dan mata kita untuk memfokuskan gambar. Perbedaannya, cermin cekung tidak tembus pandang bayangan ada di depan cermin karena pemantulan, sedangkan lensa cembung bening dan tembus pandang bayangan ada di belakang lensa karena pembiasan cahaya. Yang paling menarik buat saya, ternyata alat sederhana seperti sendok dan botol air bisa menunjukkan prinsip kerja alat canggih seperti teropong atau mikroskop. Sekian video untuk KP2, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.